Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di channel Fidriati LM. Masih dengan pembahasan NDFA dengan eMove. Kita review kembali cara pembahasannya. Kemudian kita akan mencoba dengan materi penggabungan dan konkatenasi. Baik, teman-teman, perhatikan gambar NDFA eMove berikut ya. Di sini ada 3 kedudukan. Ada Q0, Q1, dan Q2. Dan teman-teman masih ingat MT ya? MT di sini, ya. State Q0 bisa pindah ke Q1 tanpa harus memberi inputan. Oke, kita akan mencoba menyelesaikan diagram ini dengan tahapan yang sudah diberikan. Oke ya, jadi kalau teman-teman lihat materi sebelumnya, maka kita review kembali materi ini. Caranya dengan 5 tahapan. Yang pertama, kita buatkan tabel transisinya. Ini tabel transisinya. Kemudian kita masukkan atau kita tentukan ICL untuk setiap state-nya. ECL untuk Q0 itu ada himpunan Q0 Q1. Kemudian ECL Q1 itu Q1. ECL Q2 itu Q0 Q1 Q2. Ya, didapat dari mana ini? Dari tabel diagramnya. Oke, kita lihat ya. Q0 itu ada Q0 Q1. Kemudian Q1 itu ada apa tadi? Q1 ya. State diri dia sendiri. Ya, kemudian Q2 itu ada Q0 Q1 Q2. Q0 Q1 Q2. Oke, kita sudah dapatkan tabel transisi. Kemudian kita sudah mendapatkan ICL. Kemudian langkah berikutnya atau tahapan berikutnya yaitu kita menentukan transisi aksennya. Oke, transisi aksen untuk Q0A. Ini masukkan rumusnya ya. Rumusannya kita masukkan di sini. Kemudian siapa yang didapat tadi? Ya, Q0 untuk A itu ada Q0 Q1. Kemudian ekluser dari Q0 itu hasilnya adalah Q0 Q1. Oke, setelah A didapat, kita lanjutkan ke Q0B. Q0B di sini masih sama gitu ya. Siapa di situ yang memberikan klusernya? Ya. Oke, ekluser Q0B, ekluser transisi Q0 Q1 untuk B. Hasilnya adalah di sini Q2. Oke, Q2 ini siapa ya yang memberi kluster ya, yang dia ada ke arah Q0, maka hasilnya adalah Q0 Q1 Q2. Oke, kita lanjutkan untuk miliknya Q1, transisi milik Q1 ya. Masukkan rumusannya. Q1 untuk A hasilnya seperti apa? Ini dari tabelnya kosong ya. Oke, tidak usah jauh-jauh ke diagram, lihat di tabelnya. Kemudian Q1B. Oke, Q1B itu ada Q2, tetapi Q2 ada kluser di situ, ada MT di situ. Ya, sehingga hasilnya adalah Q0 Q1 Q2. Kemudian kita lanjutkan pada Q2A. Oke, Q2A di situ. Ya, Q2A nilainya atau klusernya ada Q0 Q1 Q2. Kemudian eklusernya itu Q0. Ya, hasilnya adalah Q0 Q1. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk Q2B. Q2B di situ masukkan rumusannya sama. Kemudian ya, hasilnya adalah Q0, Q1 dan Q2. Ini ya. Setelah tabel transisi aksen kita selesaikan, maka langkah selanjutnya kita membuatkan hasil transisi baru atau tabel transisi yang baru setelah didapatkan. Oke ya. Akhirnya kita tentukan himpunan state akhir ya, NDFA yang tanpa eMove di sini. Himpunan state akhir semula adalah Q0, di mana ECL Q2 itu sama dengan Q0 Q1 Q2, sehingga himpunan state akhir sekarang itu Q0 dan Q2. Gitu ya, kita lihat diagram atau gambarnya.
Ini gambarnya teman-teman ya, bisa dilihat tanpa remove, kemudian inputannya kita masukkan di setiap ya inputan yang diberikan. Oke ya, Q0 untuk A itu ada Q0, Q1, B-nya Q0, Q1, Q2, gitu ya. Q1 kosong, kita tidak buatkan. Kemudian B-nya itu 0, kemudian 1, ya, kemudian 2. Kemudian Q2-nya itu ada Q0, gitu ya, ke Q0, kemudian ke Q1, kemudian ke Q2, gitu ya. Oke teman-teman, ini langkah-langkah atau 5 tahapan yang harus teman-teman kerjakan kalau ada studi kasus atau soal. Jadi tahapan-tahapan itu memang harus dikerjakan step-stepnya ya, sehingga mempermudah pengerjaannya. Oke, kita masuk pada materi penggabungan dan konkatenasi pada finite state automata. Pada mesin finite automata, kita dapat melakukan penggabungan. Di sini disebut union serta konkatenasi. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada 2 mesin ya, mesin 1 dan mesin 2. Mesin 1 dan mesin 2. Ya, gambar diagramnya perhatikan. Kemudian apa yang terjadi untuk menggabungkan? Oke. Bila diketahui M1 bahasa diterima oleh M1, kemudian M2 diterima oleh M2, maka lakukan operasi unionnya atau penggabungannya. Bagaimana caranya? Kita lihat tahapannya ya. Yang pertama, ya, untuk menggabungkan menjadi M3 ya, maka tambahkan state awal untuk M3. Ya, kita akan membuat M3 ya. Kemudian hubungkan state awal M1 dan state awal M2 menggunakan transisi E. Kemudian tambahkan state akhir untuk M3 ya. Hubungkan dengan state akhir M1 dan state akhir M2. Menggunakan apa? Transisi juga. Ya, ini penggabungan untuk mendapatkan M3. Oke, kita lihat diagram atau gambarnya ya. Ini tadi. Iya, kita tambahkan state awal atau start dan ini state akhir QF ya. Kita gabungkan tanpa memberi inputan. Ya, ada empty, ada empty. Ya, kita gabungkan ditambahkan dengan state awal atau QS-nya. Ya, ini sudah terhubung. Hanya menambahkan empty di setiap hubungannya. Jadi, hasil penggabungan dari M1 dan M2 hasilnya adalah M3. Oke, teman-teman ya. Kita lanjut ke mesin berikutnya. Bagaimana untuk mendapatkan mesin M4? Tahapannya yang pertama, state awal M1 itu menjadi state awal M4, sedangkan state akhir M2 itu menjadi state akhir M4. Kemudian hubungkan state akhirnya, ya, tambahkan dengan transisi. Oke, ini tadi QS-nya ya. Ini awalannya punya M1, kita ganti kedudukan atau labelnya menjadi QS. Ini akhiran dari A1 ya, dihubungkan dengan awalan M2. Oke, tetapi akhirannya bukan B1 tapi QF. Maka bisa didapatkan hasil menjadi mesin M4. Oke, teman-teman, bisa dicoba lagi gitu ya, mulai dari tahapan M1 bagaimana mendapatkan M3 dan M4. Jadi ikuti saja langkah-langkahnya ya, dicoba kembali penyusunannya, apa yang harus digabungkan, apa yang harus ditambahkan. Oke, itu teman-teman ya. Jangan lupa sumber bacaannya yang harus teman-teman pelajari atau dibaca kembali. Oke, kalau tidak paham, materi sebelumnya bisa menjadikan acuan untuk teman-teman bisa mengerjakan studi kasus atau soal-soal yang diberikan. Sampai ketemu kembali di materi selanjutnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.